selamat datang di Tangerang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program dari pemerintah Kota Tangerang oleh Dinas Perkimtan Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah Pak, sehat juga. Iya, warta-warti harus sehat dong ya. Betul Pak, walaupun ke lapangan tetap sehat. Seperti Pak Tatang, walaupun ke lapangan juga tetap harus sehat ya Pak ya? Siap, sehat Oke. selalu. Ngomongin soal kesehatan di lapangan, program apa saja Pak yang sedang digalakkan oleh Perkim di tahun 2021 ini? Di program di Perkim di 2021 dalam masa pandemi COVID seperti ini memang tetap tidak mengurangi semangat kita. Tetap kita harus semangat melayani masyarakat, terutama kita di Perkim TAN, karena sekarang ada pertanahannya. Jadi kita di sini program kita yaitu pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan juga bidang olahraga. Gimana sih Pak, atau apa tantangan Pak yang dialami teman-teman Perkim dalam menyelesaikan proyek-proyek yang harus diselesaikan sebenarnya? Jadi memang program itu tadi baru satu program karena kebetulan di Perkim itu ada 6 urusan sebenarnya paling gemuk lah di Perkim itu. Yang kedua yaitu jaringan perpipaan air bersih juga ada di Perkim. Oh, air bersih juga di Iya, Perkim? terus bedah rumah dan pembangunan jamban keluarga serta kegiatan pelayanan yang bersifat rutin seperti pelayanan UPT pemakaman atau TPU. Ya, TPU Salapajang juga menjadi tempat pemakaman umum untuk pasien COVID ya Pak ya? Iya, betul. Dan juga UPT rumah susun di kami ada berapa ribu kamar atau tower kita fasilitasi dengan sekuat tenaga kita kerahkan staf-staf kita untuk bagaimana memanage atau mengelola di rumah-rumah susun itu supaya tidak terjadi klaster-klaster baru COVID. Ya, kita sangat selektif di sana. Terus juga kita ada pengawasan bangunan juga di kami atau wasbangnya. Seringkali wasbang itu pengawasan bangunan tidak secara keseluruhan. Yang dikelola oleh atau yang dikerjakan oleh Perkim itu pengawasan bangunan itu yang diawasi itu bangunan yang telah mempunyai IMB baru kita awasi. Kalau Perkim berarti kan ada petugas lapangannya juga ya Pak ya? Itu juga menjadi hambatan juga untuk teman-teman ya Pak ya melakukan aktivitas di lapangan? Iya, hambatan ada, tapi itu bukan menjadi hambatan yang utama. Tapi itu dianggap aja bagi kita itu tantangan yang harus memang mau tidak mau harus kita laksanakan. Berarti nggak cuma hanya membangun rusunawa atau puskesmas dan sebagainya, tapi juga mensosialisasikan ya Pak ya? Mensosialisasikan. Agar tempat-tempat tersebut tidak menjadi klaster baru. Baru, betul. Oke. Apakah ada program dari Perkim nih Pak yang dikhususkan dalam membantu masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini? Yaitu program yang dikhususkan untuk membantu masyarakat berdampak COVID-19 itu salah satunya yaitu penyiapan rumah isolasi COVID yang terpadu. Seperti kita kerjasama dengan dinas kesehatan, yang mana kita menyiapkan rumah-rumah isolasi seperti dari puskesmas, rawat inap jadi tempat isolasi. Mbak, balik lagi ke program bedah rumah ya Pak ya. Ini program rutin dari Dinas Perkim ya, kurang lebih dari tahun 2014 ya Pak ya. Gimana Pak progres bedah rumah di Kota Tangerang, khususnya di tahun 2021 ini? Dari tahun 2014 kita laksanakan sampai dengan tahun 2019 atau 2020 kemarin itu sudah 6.682 unit rumah yang dibangun atau yang direhab. Kalau untuk masuk kriteria, tadi kan Bapak bilang untuk saat ini yang masuk kriteria baru 250 unit ya Pak ya. Emang kriterianya seperti apa sih Pak? Kriterianya yang di bedah rumah itu yaitu yang punya rumah, pemilik rumah termasuk kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Terus yang kedua dari lahan sendiri yaitu milik sendiri, bukan lahan misalnya hanya kontrak atau numpang itu, tapi lahannya betul-betul milik sendiri. Dan rumah yang mengalami kerusakan berat
termasuk komponen atas dan juga komponen dinding. Jadi nanti walaupun dengan dana rehab yang sedikit, tapi harapan kami itu layak. Gimana cara mengajukannya Pak? Masyarakat yang mungkin memenuhi kriteria tapi mereka nggak tahu caranya gimana sih untuk mendapatkan program bedah rumah tersebut? Jadi untuk masuknya program bedah rumah itu bisa melalui kantor kelurahan, disampaikan kecamatan, lalu disampaikan ke kami ke Dinas Perkim, terus nanti kita verifikasi ke lapangan. Karena kita juga dana terbatas, tidak semuanya. Kalau ada usulan sih mungkin lebih dari 250. Cuman kami tetap memverifikasi mana yang lebih didahulukan karena kan terbatasnya anggaran untuk bedah rumah. Kalau untuk satu rumah sendiri berapa Pak anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim? 20 juta rupiah. Jadi memang kalau pengen ideal kan rumah kan ada yang permanen juga kan nggak mungkin. Tapi intinya kan ini dana stimulan. Artinya apa? Dengan dana 20 juta mungkin rumahnya yang dibedah itu dekat rumah Mbak bisa ngebantu semen satu sak, Gotong royong ya gotong Pak ya. royongnya ke masyarakat. Iya, Tapi iya. stimulan dari kita dipancing dulu lah dari pemerintah Dari daerah itu ini harapannya atau tetangganya yang punya tenaga ya ikut ngebongkar, ikut bawa ngangkut bata atau apapun gitu. Jadi kebersamaan di situ akan terwujud. Insya Allah. Kalau untuk teknisnya sendiri gimana Pak pengerjaan program bedah rumah sendiri? Kayak bahan-bahannya, pekerjanya, selain tadi gotong royong dari warga ya Pak ya? Jadi di situ kan BKM kan mungkin di setiap di setiap kelurahan ada. Jadi nanti BKM mungkin dengan RT, dengan RW kan koordinasi di situ. Sehingga kita termasuk belanja pun bahan bangunan segala ya kita nanti dari BKM terus kita nanti mengajukan kepada kita pencairan, tapi tentunya kami juga sudah ngecek lapangan terlebih dahulu sampai di mana, terus jangan sampai pekerjaannya tidak dikerjakan terus kita bayar nggak juga gitu. Tetap dari situ juga dari kelurahan juga berfungsi untuk mengawasi atau mengevaluasi dari kasih ekbang. Di situ juga ada pengawasan dari kelurahan. Karena kelurahan salah satu OPD yang paling terdekat ya Iya, Pak ya. betul. Dan Oke. juga kelurahan OPD yang paling tahu itu rumah siapa, itu ini, dan termasuk memverifikasi apakah betul rumah si A, rumah si B itu layak atau tidak, dan juga betul punya dia atau bukan. Terakhir Pak Tatang, upaya dari Dinas Perkim Pak untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi upaya terbaik dari Perkim itu yaitu Dinas Perkim akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemik ini dengan menerapkan prokes secara disiplin serta mengikuti program Pemda lainnya yang terkait dengan pengamanan COVID-19. Antara lain yaitu operasi aman bersama dan juga vaksinasi bagi pegawai dan petugas pelayanan. Dan kita juga ada beberapa masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Dinas Perkim seperti yaitu di rumah-rumah susun atau rumah susun. Kita melaksanakan atau mengawasi protokol kesehatan secara ketat kepada masyarakat yang ada di perumahan di rumah-rumah susun itu sehingga tidak terjadi klaster-klaster baru. Makasih Pak Tatang atas waktunya udah Terima kasih. mau bercerita terkait program dari Dinas Perkimtan ya Pak ya, mulai dari penanganan COVID sampai program bedah rumah yang menjadi salah satu headline dari program Perkim sendiri ya Pak ya. Iya. Nah itu dia obrolan kita bersama Bapak Tatang selaku Kepala Dinas Perkimtan terkait penanganan COVID-19 hingga program bedah rumah. Buat Sobat Tangerang yang mau tahu informasi lebih lanjut terkait program-program dari pemerintah Kota Tangerang, jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Tangerang TV. Sampai jumpa.